Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar hadis, sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan yakni dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama itulah dia bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari tempat yang penuh barokah ini, dari masjid rumah Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita berangkatkan hati kita untuk kita berwisata, sebuah wisata atau sebuah perjalanan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, yaitu sebagai perjalanan yang akan bisa mengantarkan pelakunya hingga sampai berdiri di hadapan Ar-Rahman, tunduk di bawah keluhuran dan keagungannya, serta khusyuk di hadapan kebesarannya. Kata beliau, inilah dia wisata kolbu, sebuah wisata dia meskipun dia masih berada di tempatnya, di buminya, bahkan di rumahnya sekalipun. Ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah SWT dan merupakan salah satu tanda keajaiban kebesaran ciptaan Allah SWT. Bukan seperti sebuah perjalanan biasa, yaitu perjalanan badan, yang ini dikatakan oleh Nabi merupakan bagian dari azab dan perjalanan yang sungguh melelahkan dan meletihkan. Saudara kaum muslimin, duhai betapa indahnya perjalanan ini. Sungguh ini adalah merupakan taman-taman keelokan yang tumbuhannya akan penuh menghijau dan bunga-bunganya akan semerbak mewangi. Selamat untukmu wahai para rombongan kafilah, karena kita akan berangkat menyusuri benua-benua, samudra-samudra, kemudian memasuki yaitu dataran bumi Allah Subhanahu wa taala. Selamat untukmu wahai para rombongan kafilah, karena saat ini kita akan mendarat berada di sebuah taman-taman yang sangat indah. Saudara kaum muslimin, kita akan berkelana di antara hembusan aroma mewangi negeri-negeri yang kita lewati. Saudara kaum muslimin, di tempat ini kita akan singgah. Kita akan bertemu dengan sebuah gunung yang kukuh, sebuah lautan yang sangat luas. Seorang ulama dunia di zamannya, seorang yang paling teristimewa di antara para sejawatnya. Saudara kaum muslimin, dia adalah pembela agama, penumpas para ahli bidah, dan racun yang paling mematikan bagi kaum ateis. Dia adalah seorang yang telah menempuh jalan-jalan yang diridhoi, menempuh jalan sunnah salafiyah. Dia adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia adalah Imam Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi. Saudara kaum muslimin, imam ini dilahirkan pada tahun 661 Hijriah. Ayahnya membawanya pindah dari negeri Haran pada tahun 661 Hijriah.
Imam ini tumbuh besar di kediaman rumah ilmu yang begitu bermanfaat. Dia telah meneguk saripati ilmu semenjak dia sebelum berusia balik. Karena ayah dan kakeknya termasuk di antara deretan ulama yang mendalam dan luas ilmunya. Imam Al-Hafiz, para imam dunia, Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar berkata tentangnya ketika dia menukil dari ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullah, sungguh dia telah hafal Al-Quran, dia telah hafal fikih, dia telah berdebat, dia telah mengumpulkan pendapatnya sebelum dia berusia balik. Sungguh dia telah menguasai ilmu dan tafsir, dia telah berfatwa, dia telah mengajar sebelum dia berusia 20 tahun. Dia telah menulis berbagai macam karya-karya tulis dan telah menjadi salah seorang tokoh di masa para syekh dan guru-gurunya itu masih hidup. Saudara kaum muslimin, Imam Asy-Syaukani rahimahullah menukil perkataan Ibnu Sayyidin Nas di mana dia berkata, sungguh dia telah unggul dalam semua bidang ilmu dibandingkan dengan anak-anak sebangsanya. Mata yang melihatnya tidak pernah melihat orang seperti dirinya. Bahkan matanya sendiri belum pernah melihat orang yang seperti dia. Saudara kaum muslimin, di antara bukti yang menunjukkan akan kedalaman ilmu seorang yang benar-benar alim ini adalah ketika beliau menafsirkan surat Nuh selama beberapa tahun di hari Jumat. Saudara kaum muslimin, padahal surat ini hanya 20-an ayat saja. Namun demikianlah kitab Allah, dia adalah intisari dari segala ilmu. Ketika ada seorang dari ahli ilmu yang mampu menampilkan keindahan Al-Quran, mampu menguak kepada manusia akan berbagai macam mukjizat-mukjizatnya, saudara kaum muslimin, akan terkuaklah pada manusia bahwasanya itu adalah lautan yang sangat dalam. Setiap kali para penyelamnya mengarungi kedalaman dasarnya, mereka akan mengeluarkan berbagai macam mutiara-mutiara berharga yang mencengangkan akal dan pikiran manusia. Saudara kaum muslimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah salah satu penyelam yang mahir itu, yang beliau senantiasa mengeluarkan mutiara-mutiara yang berharga dan mahal untuk kebutuhan manusia di atas muka bumi. Saudara kaum muslimin, Imam Ibnul Ammad, dia berkata, cukuplah menjadi pujian yang baik baginya apa yang dikatakan oleh raja dalam bidang ilmu ahli hadis dan seorang penghulu dalam bidang ilmu jarh wa ta'dil, yaitu Imam Al-Hafiz Abul Hajjaj Al-Mizzi. Dia berkata tentangnya, aku tidak pernah melihat orang yang semisal dirinya, dan bahkan dirinya sendiri belum pernah melihat orang yang seperti dia. Aku tidak mengetahui ada orang yang lebih mengetahui tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan lebih berpegang teguh dengan keduanya daripada dirinya. Saudara kaum muslimin, biografi Imam Ibnu Taimiyah adalah sebuah madrasah yang mana dari generasi ke generasi itu mengambil berbagai macam pelajaran-pelajaran berharga darinya. Saudara kaum muslimin, sebuah madrasah yang mana para guru-gurunya itu adalah para ulama Islam dan para imam-imam manusia. Maka hari ini giliran kita untuk mengambil dan memetik berbagai macam pelajaran darinya. Sungguh masa-masa yang tak akan mungkin lagi melahirkan orang yang semisal Imam Ibnu Taimiyah. Orang yang semisal kebesaran Imam Ibnu Taimiyah. Sungguh beliau ibarat purnama yang sempurna, yang itu masyhur dengan julukan Syekhul Islam. Saudara kaum muslimin, imam ini telah menghabiskan usianya dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah membela agama yang lurus ini dengan penanya, pedangnya dan lisannya. Dia telah meramu antara manisnya ilmu dengan manisnya amal, sehingga dia senantiasa menenggak dan meminum dari sebuah cawan dan gelas yang paling lezat dan paling manis, hingga tampillah dia di dalam dunia Islam sebagai sosok yang paling alim dan paling beramal. Saudara kaum muslimin, Syekh Imaduddin Al-Wasiti, beliau pernah bersumpah, demi Allah, kemudian demi Allah, tidak ada seorang pun di bawah kolong langit ini orang yang semisal Syekh kalian, itu Ibnu Taimiyah, baik dalam hal ilmu, pengamalan, ihwal, akhlak, ittiba, kedermawanan, kesabaran, penegakan hak-hak Allah di saat hak-hak Allah SWT itu dilanggar. Sungguh dia adalah orang yang paling benar akidahnya, paling sahih ilmu dan tekadnya. Saudara kaum muslimin, namun tidak ada seorang pun yang memiliki keutamaan, melainkan pasti akan ada para pendengki-pendengki yang akan membuat tipu daya terhadapnya. Demikianlah
tabiat jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang mereka menolak berbagai macam keutamaan dan mereka rela dengan berbagai macam kerendahan dan kehinaan. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, di mana Imam Syafi'i mengatakan sungguh sulit untuk memahamkan, sulit untuk meyakinkan kepada lalat bahwasanya saripati bunga dan nektar itu jauh lebih baik daripada bangkai dan kotoran. Benar, saudara kaum muslimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menawarkan kepada mereka ini akan saripati ilmu, bunga-bunga hidayah. Namun ternyata lalat-lalat ini mereka justru lebih senang hinggap di bangkai-bangkai dan kotoran. Saudara kaum muslimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, musuh-musuh beliau adalah dari kalangan ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan juga ahlul bidah. Syekh Ibnul Ammad boleh mengatakan beliau mendapatkan gangguan dari para musuhnya di jalan Allah SWT. Beliau mendapatkan intimidasi di dalam membela sunnah yang murni ini, hingga Allah SWT meninggikan mercusuarnya. Allah SWT meninggikan namanya dan menyatukan hati-hati kaum yang bertakwa untuk mencintai dan mendoakannya, sekaligus menelungkupkan wajah para musuh-musuhnya. Lewat tangannya Allah SWT memberikan hidayah kepada banyak manusia dari berbagai macam agama dan aliran-aliran. Saudara kaum muslimin, imam ini bagaikan parfum atau minyak wangi. Bagaimanapun Anda menutupinya dari pandangan manusia, aroma kasturinya, aroma semerbaknya akan terus menyebar. Para musuh Syekhul Islam dari kalangan ahli bidah itu berusaha keras untuk menghalangi beliau berada di tengah-tengah manusia. Maka beliau dipenjara lebih dari 1 kali. Setiap kali beliau keluar dari penjara, beliau keluar sebagai seorang kesatria yang menang. Seorang penyair mengatakan, "Lau aradallahu nasra fadilatin tuyat." Jika Allah SWT hendak menyebarkan sebuah rahasia, sebuah keutamaan yang masih tersembunyi, yang masih rahasia, atahalah lisan hasudin, Allah akan berikan kesempatan lisan-lisan para pendengki untuk ikut menyebarkannya. Falau lasti'arun nari fima jawarat, kalau bukan karena nyala api yang merayap, maka na yu'rafu tibu irfil aud, tentu tidak akan pernah ditahu aroma wanginya kayu wangi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, begitu beliau dimasukkan ke dalam penjara, maka beliau langsung sujud syukur kepada Allah SWT. Keadaan penjara sebelum beliau dimasukkan ke dalamnya, yang di sebelah sana berjudi, yang di sana bermain dadu, yang di sana bermain kartu, yang di sini bermain catur. Begitu Imam Ibnu Taimiyah ini ibarat air yang turun dari langit membasahi bumi, menumbuhkan berbagai macam kebajikan. Sebagaimana ungkapan aina ma nazala nafa'a, seorang ulama di mana saja dia singgah dia akan memberikan manfaat. Saudara kaum muslimin, setelah beliau masuk ke dalam penjara, yaitu yang di sebelah sana sedang sholat, yang di sini sedang menghafal hadis, yang di sana sedang berdoa istighfar, yang di sana sedang bertaubat, yang di sini mereka menghafal Al-Quran. Beliau berkata tentang dirinya, ma yasna'u a'da'i bi, apa yang bisa diperbuat musuh terhadap diriku. Inna bustani wa jannati fi sodri, padahal surgaku dan kebahagiaanku itu ada di dalam diriku. La tufariqani aina ma kuntu, tidak akan berpisah dariku dimanapun aku berada. Jika mereka mengusirku dari kampung halamanku, itu adalah tamasya bagiku. Jika mereka memenjarakan diriku, itu adalah khalwat berdua-duaannya diriku dengan Robku. Jika mereka membunuhku, itu adalah mati syahid bagiku. Saudara kaum muslimin, katakan kepada para musuh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, katakan kepada mereka, celaka kalian. Kenapa kalian tidak mencari seperti apa yang dia cari, sehingga kalian mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan? Celaka kalian, kenapa kalian justru tidak berusaha mengikuti jejak orang-orang yang soleh? Katakan kepada mereka, saudara kaum muslimin, angan-angan kalian ingin menghancurkannya,
menjatuhkan citranya itu justru tenggelam dalam lautan kecintaan manusia yang terus bergelombang. Katakan kepada mereka bahwasanya nama beliau akan terus dikenang abadi di tengah-tengah manusia. Namun nama kalian justru akan dilupakan setelah kalian dikuburkan. Bahkan saudara kaum muslimin, nama orang-orang yang masih hidup tidak akan pernah dikenang. Nama orang-orang yang masih hidup tidak akan pernah dikenang jika di dalam hati mereka penuh dengan kebencian terhadap para pemimpin-pemimpin Islam, terhadap para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seorang penyair mengatakan, ya natihal jabali al-ali, wahai orang yang hendak menanduk gunung yang tinggi, liuklimahu, untuk ingin merobohkannya, asfik al-ra'si, kasihanilah kepalamu, wala tasfik al-jabali, jangan kamu kasihan kepada gunung. Saudara kaum muslimin, pada bulan Rajab tahun 726 Hijriah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ditahan di penjara Damaskus. Inilah penahanan beliau yang terakhir, karena setelah itu beliau meninggalkan dunia yang fana ini, meninggalkan dunia dengan berbagai macam kenikmatannya untuk para ahli bid'ah yang mereka ini justru sibuk dengan berbagai macam tipu dayanya. Mereka sibuk dengan tipu daya dunia daripada mengejar kedudukan yang mulia. Penahanan ini terus berlanjut dari tahun 726 sampai tahun 728. Selama itu beliau sibukkan dirinya dengan menulis kitab-kitab. Namun ternyata saudara kaum muslimin, ternyata hati para ahli kebatilan ini tidak pernah tenang. Mereka tidak pernah tentram. Mereka keluarkan semua buku-buku dan kitab-kitab, pena dan tinta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka takut dengan tinta Ibnu Taimiyah. Saudara kaum muslimin, sungguh ini adalah sebuah sikap pengecut. Dan sungguh betapa buruknya sikap pengecut bagaimanapun bentuknya. Ketakutan seorang pengecut di medan tempur, di medan perang, itu tidak ada bedanya dengan ketakutan mereka, saudara kaum muslimin. Tidak ada bedanya, meskipun bedanya senjatanya berbeda. Saudara kaum muslimin, mereka, seorang pengecut itu takut dengan pedang yang terhunus di medan tempur. Namun mereka ini justru takut dengan tinta dan pena Imam Ibnu Taimiyah yang tajamnya lebih tajam daripada mata tombak. Dulu kira-kira pada era tahun 80-an, sebagian tokoh-tokoh mewanti-wanti para pengikutnya, hati-hati jangan membaca kitab Ibnu Taimiyah. Saudara kaum muslimin, semakin mereka melarang murid-murid mereka dari membaca kitab-kitab Ibnu Taimiyah, justru murid-murid ini semakin penasaran ingin memilikinya. Demikianlah hal ihwal keadaan seluruh kitab-kitab ulama sunnah. Allah jadikan hati-hati manusia lengket dan mencarinya. Saudara kaum muslimin, karena itulah ketika Kiai Haji Mahrus Ali, beliau ditantang untuk berdebat. Apa kata beliau? Dakwah ini tidak disebarkan melalui perdebatan. Tanpa debat pun dakwah ini akan menyebar. Dakwah ini akan mudah menyebar dengan disebarkannya kitab-kitab para ulama. Jika kalian mau, tulis kitab yang semisal. Sehingga kitab melawan kitab, namun mereka tidak akan mampu. Kitab yang mereka tulis itu berada di pertengahan, berada di permukaan hanya beberapa bulan, setelah itu tenggelam dalam lautan gelombang kecintaan manusia terhadap kitab-kitab para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara kaum muslimin, dakwah sunnah itu seperti ini. Dakwah sunnah itu seperti ini. Dia mengecil, setelah itu dia akan mengembang besar. Tidak ada yang bisa membendungnya. Dakwah selain sunnah dia akan membesar. Dia akan membesar, setelah itu dia akan mengecil. Saudara kaum muslimin, semua kita bisa menjadi saksi akan hal ini. Saudara kaum muslimin, setiap ketika kitab beliau, tinta dan kertasnya itu dikeluarkan dari penjara, maka imam ini pun menyerahkan urusannya kepada Allah SWT. Beliau terus membaca kitabullah hingga beliau berpisah dari dunia ini. Saudaranya Zainuddin Abdurrahman menuturkan, aku dan saudaraku Ibnu Taimiyah menahatamkan Al-Quran sebanyak 80 kali. Ketika keduanya akan melanjutkan bacaan yang ke-81 kali, bacaan Syekhul Islam itu terhenti pada firman Allah dalam akhir surat Al-Qamar yang mengatakan, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sungguh orang-orang yang bertakwa, mereka itu berada di taman-taman dan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, yaitu di tempat yang disenangi di sisi penguasa yang maha berkuasa, itu Allah SWT. Maka pada malam Senin tanggal 20 Zulqa'dah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menghembuskan napasnya yang terakhir. Saudara kaum muslimin, itulah dia imam dunia. Imam dunia yang telah memenuhi bumi ini dengan namanya. Dengannya Allah SWT
membuka mata-mata yang buta, memberikan petunjuk kepada hati banyak umat manusia. Saudara kaum muslimin, duhai malam yang keesokan harinya akan menggemparkan kota Damaskus, berita yang menyedihkan ini terus menyebar dengan cepatnya, bagaikan api yang ditiup oleh angin. Orang-orang berdatangan dari berbagai macam arah. Saudara kaum muslim, keesokan harinya penjara dan sekitarnya sudah penuh sesak, tempat-tempat perdagangan itu pun ditutup. Duhai betapa banyaknya orang yang bersedih. Mereka bersedih, mereka menangis, dan mereka mendoakan supaya imam dunia ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya mereka menangisi, sudah sepantasnya mereka bersedih. Saudara kaum muslimin, orang-orang terus berdatangan hingga tidak ada yang bisa menghitung jumlahnya. Saudara kaum muslimin, banyak orang pada hari itu berniat untuk berpuasa karena mereka tidak sempat makan dan minum pada hari yang seperti itu. Saudara kaum muslimin, mengenai jumlah orang yang hadir pada jenazah tersebut, Imam Ibnu Katsir menggambarkan di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau berkata, tidak ada seorang pun yang bisa menghitung jumlah orang yang hadir dalam jenazah Imam Ibnu Taimiyah. Namun kata-kata yang paling mendekati adalah seluruh penduduk negeri itu dan sekitarnya ikut hadir. Tidak ada yang tidak hadir kecuali kecuali anak-anak kecil dan orang-orang yang berhalangan. Saudara kaum muslimin, kemudian kata Imam Ibnu Katsir, aku tidak melihat satupun dari para ulama Islam kecuali mereka hadir, kecuali 3 orang. 3 orang, yaitu mereka ini adalah Ibnu Jamlah, As-Sadr dan juga Al-Fajawi. Karena mereka ini terkenal memusuhi Ibnu Taimiyah. Mereka tidak berani keluar karena khawatir akan keselamatan dirinya. Mereka tahu bahwasanya begitu mereka keluar, orang-orang pasti membunuh mereka, akan membinasakan mereka. Saudara kaum muslimin, demikianlah Damaskus melepas kepergian imam mereka. Imam kaum muslimin, imam kita, semua mereka berharap pada hari itu sekiranya bisa menebus imam ini dengan nyawa-nyawa mereka. Saudara kaum muslim, duhai betapa menyedihkannya hari kematiannya itu. Duhai betapa banyaknya hati-hati yang terbakar. Saudara kaum muslim, air mata mengalir membasahi baju-baju yang penuh dengan kebenaran. Betapa sedihnya hari itu. Seandainya air mata yang mengalir itu bisa berbicara, pasti dia akan berbicara, hari ini aku mengalir, hari ini aku keluar dengan penuh kejujuran dan kebenaran. Sebuah kesedihan yang dibalut dengan cinta, rahmat dan kejujuran. Itulah dia Imam Taqiyuddin Ahmad Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani, kemudian Ad-Dimashqi, seorang yang menjadi perhiasan pada zamannya. Maka semoga Allah SWT memasukkannya ke dalam surga firdausnya. Surga menjadi tempat tinggalnya, menjadi tempat kegembiraannya. Semoga Allah mempertemukan saya dan anda semua dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di surganya bersama para nabi, siddiqin, suhada dan solihin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal muslimin fi Palestin wa fi sabilika fi kulli makan. Allahumma dammir a'da'ahum tadmira. Allahumma dammir a'da'ahum tadmira. Allahumma dammir a'da'ahum tadmira. Allahumma asihim adada waqtulhum badada wa la tubqi minhum ahada. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubna wa banina an na'budal asnam. Ya Rabb, kami jadikanlah negeri kami ini, negeri yang kami cintai ini menjadi negeri yang aman. Jauhkan kami dan anak keturunan kami dari menyembah berhala, dari berbuat syirik dan bid'ah. Janganlah Engkau jadikan menguasai negeri kami ini kecuali hamba-hambamu yang bertakwa, yang mencintai Islam dan juga kaum muslimin. Ya Allah, sungguhnya Engkau maha mendengar dan maha kuasa atas segala sesuatu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.